apa kira-kira pelajaran yang Ustadz Firdaus Mali kasih Ki, dan itu susah untuk kita lupa itu pelajarannya. Alhamdulillah. Begini Ustaz, jadi banyak kalau persoalan pelajaran hikmah dari Ustadz Firdaus itu sebenarnya banyak sekali. Cuman ada dua yang selalu saya pegang ini. Dua Ustaz, ya, nama kisah 10. Nanti saya dikobro-bro semua nonton. Jadi ada dua dari Ustadz Firdaus yang selalu saya pegang itu. Iya. Yang pertama itu, dunia ini memang tempatnya capek-capek Ustaz untuk dakwah. Iya. Dunia ini tempatnya capek-capek. Dunia ini tempatnya capek-capek untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Nyambung lisannya Nabi Muhammad. Iya. Jadi kalau ada orang dakwah bilangin ke jamaah, bilangin ke capek ke sana sini mondar mandir, pulang tengah malam temani jamaah, lebih milih jamaah daripada keluarga. Memang begitu Ustaz. Dan itulah yang diajarkan kita oleh Nabi. Itu yang diajarkan. Jadi lebih banyak. Jadi bahkan saya dengar ya, ini Ustadz Firdaus bilang kalau dia keluar rumah itu sudah milik jamaah. Dia sudah miliknya jamaah. Dia sudah milik jamaah. Bahkan ini yang belum saya miliki dari Ustadz Firdaus, dia wakafkan dirinya untuk agama. Dia wakafkan dirinya untuk agama. Jadi beliau betul pelanjutnya beliau ya. Jadi beliau itu wakafkan dirinya untuk agama. Jadi apapun yang terjadi di luar itu, li'ilah ini kalimatillah. Jadi apapun yang terjadi, ya memang beliau sudah wakafkan. Jadi mau capek, mau sakit apa, beliau tetap lanjut dakwah ya. Dakwah. Ya. Jadi itu beliau. Jadi nanti ya kapan istirahatnya? Meninggal Ustaz. Setelah kita meninggal dunia, nanti di situ kita istirahat, baru kumpul sama keluarga. Allahumma shalli wa sallim. Luar biasa Ustadz Firdaus, luar biasa. Itu pelajaran yang pertama. Yang pertama. Yang kedua pesannya beliau semenjak saya injak ini dakwah, beliau bilang seandainya kita bisa jadi orang kaya, kita jadi orang kaya sambil berdakwah, kemudian kita tidak usah menerima rasa terima kasih kepada orang lain. Bahkan kita yang bantu orang dalam berdakwah. Kita pendakwah ini yang bantu orang. Luar biasa ya, betul. Pokoknya apapun, bahkan seandainya katanya, seandainya ini kita orang kaya ini, kemudian kita ada di jalan ini, bukan ustadz yang dibantu. Kita tidak ambil yang begitu-begitu dari masyarakat, rasa terima kasihnya masyarakat tidak. Justru kita bantu, kita kasih wadah. Kita bantu dia bagaimana bisa jalan ini agama, bagaimana ini bisa berkembang ini dakwah daripada Nabi Muhammad. Betul. Jadi bukan ya, pesan yang kedua ya. Pesan. Si tertarik sama pesan yang keduanya Ustadz Firdaus Mali. Kenapa? Karena betul-betul dakwanya lillahi ta'ala. Jadi bukan agama yang berbuat untuk kita Ustadz. Kita yang berbuat untuk agama. Jadi bukan agama yang kasih sesuatu ke kita, bukan. Kita yang memberikan sesuatu. Kita yang memberikan ke agama. Kita yang memberi. Menarik itu bro, menarik. Kita yang memberi untuk agama. Kita yang memberi untuk agama. Bukan apa yang agama beri. Bukan kita mengharap ketika kita bekerja atau apa, misalnya dakwah kita ini, bukan kita yang berharap dari situ, dari agama. Tapi kita apa yang harus kita beri kepada agama. Sudah ada yang sudah kita beri untuk agama. Betul. Ini luar biasa pesannya ini ya. Jadi pesan yang kedua tadi luar biasa Ustaz ya. Ini dasar sekali Ustaz. Apa yang kita sudah berikan kepada agama, bukan apa yang agama berikan kepada kita. Bukan Ustaz. Bro Cuk, luar biasa pembicaraanku hari ini sama Ustaz. Insyaallah. Ada banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita share Ustaz ya. Terkhusus untuk saya dan terkhusus juga untuk kita semua bro-bro yang ada di rumah. Tapi karena ini pembicaraan ini sangat bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. Jangan lupa subscribe Muhammad Irsyad Abdullah channel, karena siapa tahu juga channelku ini bisa membawa perubahan kepada umat. Amin. Bisa membawa kita kepada jalan ihdinas shiratal mustaqim, dan mudah-mudahan
konten ini menjadi ladang aman, ladang dakwah untuk kita seluruhnya. Amin, amin. Doakan Share, juga Ustaz ya. kontenku. Nah, insyaallah, Doakan kontenku insyaallah. mudah-mudahan sukses. Amin, amin. Allahumma amin. Iya. Tidak ada ruginya bro, kita ngobrol sharing sama ustadz. Nah kemudian Ustadz Dabe, tahun berapa kita mulai ceramah? Saya itu hari Ustaz. Jadi gini sebenarnya. Itu hari saya ikut sama Ustaz Firdaus. Iya. Saya itu hari ikut sama Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus ini lagi ceramah. Iya. Lagi ceramah di satu tempat begitu. Tiba-tiba langsung Ustadz itu tidak nanya, tidak kabari, tidak apa-apa, langsung saya dia panggil di atas podium. Wah itu, saya bilang mat saya ini, selesai kita ini, mau bahan apa ini? Saya bilang begitu. Tiba-tiba langsung Ustadz Firdaus sementara ceramah. Jadi Ustadz ini, jadi gini Ustadz. Saya turun dulu, istirahat, mau minum-minum. Ini ada anakku yang lanjut. Ada anakku yang lanjut. Beliau akan kultum. Ya, 7 menit. 7 menit, 5 menit, 10 menit gitu. Jadi saya ini Ustaz, orang ada di situ. Saya di situ, seandainya di luar saya kabur. Seandainya di kandang pasir. seandainya saya di luar saya kabur, cuman saya ada di dalam. Iya. Saya ada di dalam. Kapan saya kabur malu-malu? Bukan maluku yang saya jaga, malunya ustadzku. Iya betul. Itu yang saya jaga. Akhirnya mau tidak mau. Jadi sementara ceramah Ustadz Firdaus tiba-tiba langsung saya disuruh naik ceramah. Jadi kebetulan ada IT-nya Ustadz Firdaus yang suka putar instrumen. Adik saya bilang, saya bilang tolong, saya mau bahas masalah orang tua. Orang tua saya bahas, tolong putarkan ke instrumen mulai dari awal sampai terakhir. Jadi bagaimana itu perasaan waktu Ustadz Firdaus bilang begitu? Di situ saya bilang Ustadz langsung hilang kapan itu ilmu-ilmu dari pesantren. Bahkan saya sempat bilang di atas podium Ustadz, pertama dan terakhir. Tapi tidak lapar jadi itu waktu disuruh tidak lapar jadi. Tak bangkana Cipuruna. Tak bangkana Cipuruna. Bagaimana kan? Kita ditafsirkan sendiri. Subhanallah. Tapi alhamdulillah Ustaz, pas naik begitu, dengan niat bagaimana caranya saya tidak kecewakan ini ustadzku. Saya tidak kecewakan dengan ustadz-ustadz yang pernah ajar saya, kiai-kiai yang pernah ajar saya. Bismillah, naik. Bismillah, bahas masalah orang tua. Masalah orang tua. Jalan begitu Ustaz, berapa menit jalan ceramah, saya nggak sadar juga. Alhamdulillah. Jalan-jalan begitu. Nah, setelah pulang begitu. Tapi tidak sempat dihitung itu Ustaz, berapa menit kira-kira bicara di depan jamaah itu untuk pertama kalinya. Pertama kali saya kalau tidak salah itu Ustaz ada sekitaran 20 menit. Tapi termasuk lama itu, termasuk lama. Itu saya tidak rasa itu. Yang bikin lama mungkin doanya Ustaz ya. Karena ada doa di dalam ceramah itu ada doa. Ada doa pada saat itu. Iya. Ada munajat di situ ada doa. Betul. Itu kan kalau saya lihat dari berbagai macam pengalamannya ustadz muda, dai-dai muda di Makassar ini, rata-rata itu hanya 7 menit, 10 menit ya dia ceramah pertamanya di depan jamaah. Kita ini luar biasa loh, karena sampai tembus 20 menit. Saya wallahu a'lam Ustaz, ya mungkin juga pada saat itu saya bilang ini mungkin faktor instrumen ya. Jadi terbawa. Ada munajatnya juga, ada doanya juga. Jadi terbawa dengan instrumen, terbawa suasana. Alhamdulillah, alhasil ya Ustadzku juga ya alhamdulillah senang Ustaz. Senang dengan itu semua ya, bahkan berlanjut. Mulai dari situ berlanjut lagi. Berlanjut, tapi saya nolak. Saya nggak mau. Itu. Kenapa kita menolak? Saya nggak mau. Saya gini Ustaz. Saya nolak. Yang saya pikirkan gini. Satu, karena itu tadi kabur maktan indallah. Saya takut itu Ustaz. Kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu yang saya takutkan.
apa yang saya sampaikan ke jamaah ternyata itu saya belum bisa perbuat. Antakulu malah atau takulu malah itu yang bergejolak saya tidak bisa. Nah akhirnya ya karena ustadzku juga sering kasih jadwal, jadi setelah itu Ustadz jadi lanjut ke khutbah Jumat. Karena saya lihat ini khutbah Jumat terlalu formal ini, ya. Jadi bawa teks. Jadi pertama itu bawa teks. Tapi saya bilang ini pertama lagi yang terakhir. Jadi selalu begitu. Ini pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir, ya. Tapi itu Ustaz, setelah itu tidak ada ceramah. Habis itu saya dipanggil sama Ustadku, kenapa tidak ceramah? Iya. Saya bilang begitu. Saya bilang saya Ustaz. Itu saya cerita. Jadi khutbah dulu ini satu kali, sudah itu tidak mau makin lagi. Tidak mau Ustaz. Jadi Jumat berikutnya ada khutbah? Tidak ada khutbah. Sampai berapa lama itu Ustaz? Ada sekitaran 3 bulanan itu Ustaz. 3 bulan itu. 3 bulan? Iya. Jadi tidak karena itu hari juga saya imam Ustaz. Jadi saya imam saja. Jadi saya imam sambil mengajar di pesantren. Saya imam sambil ngajar di pesantren. Soalnya nggak pernah saja. Habis itu saya dipanggil di Maros. Ini yang saya cerita dulu saya. Saya ceritakan semua. Saya ditanya ceramah nak. Saya disuruh begitu ceramah nak biar bermanfaat sama banyak orang. Begitupun juga dengan Ustaz Firdaus itu. Jadi desakan, dorongan dari guru-guru tadi suruh terjun ke dunia dakwah. Habis itu Ustaz Firdaus dengan guru saya ini yang di Maros, namanya Haji Jamaluddin Tundro. Ya Allah yarham, moga-moga Allah rahmati beliau. Amin. Jadi beliau bilang begini. Jadi saya nyatakan sikap, saya nggak mau dakwah karena itu yang saya takutkan. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun. Tapi beliau jawabannya begini, kalau patokan ke situ kapan baiknya? Kalau patokan ke situ kapan dakwanya gitu. Justru itu yang memotivasi supaya kau tidak begitu. Betul. Itu yang memotivasi kau. Jadi guru saya bilang begini, kamu nak berdakwah masalah syukur, kau memang bukan orang yang bersyukur pada saat itu. Tapi ketika kau berdakwah masalah syukur, kau akan termotivasi. Itu kata-katamu akan mengajak kau menjadi orang yang bersyukur. Itu jadi dirimu yang ajak, dari kata-katamu itu yang ajak dirimu untuk bersyukur. Jadi dirimu menjadi motivasimu. Jadi mendakwai orang plus mendakwai diri sendiri. Dan memang itu yang utama kata guru semua saya. Berjalan. Ya, itu yang utama ternyata Ustaz dalam dakwah. Jadi itu yang belum saya dapat sebelumnya. Kenapa saya tidak mau dakwah? Ternyata itu yang tidak ada. Jadi setelah dapat masukan seperti itu, dorongan seperti itu, mulai lagi dakwah. Alhamdulillah. Sampai sekarang nih. Kira-kira ada mungkin berapa tahun? Kalau tahun itu sekitaran 8 tahun, 7 tahun, 8 tahunan. Mulai ke khutbah tahun berapa? Saya khutbah itu mulai tahun 2010. Jadi terus yang kedua ini Ustaz, mungkin ini mungkin pertanyaan terakhir ini. Kira-kira sampai detik ini Ustaz, sudah Mika kita ceritanya balas budi sama Ustaz Firdaus ini sejauh ini. Jadi gini Ustaz, kalau persoalan balas budi, saya rasa tidak ada hitung-hitungan dalam balas budi. Kemudian apa yang saya sampai saat ini saya tidak tahu saya mau balas apa sama beliau itu. Ya. Jangankan kepada beliau, sama guru-guru saja, sama keke yang ajarkan saya 1 huruf ilmu, 2 huruf ilmu. Itu saya tidak tahu mau balas apa. Saya cuman berharap moga-moga apa yang saya lakukan ini, baik itu berupa amalan, ataupun muamalah, moga-moga semua tersebar kepada beliau. Amin. Saya berharap ya, dan saya yakin itu apa yang saya lakukan, kebaikan apapun itu, saya yakin semuanya mengalir sama beliau. Karena kalau persoalan mau balas, itu saya tidak tahu mau balas apa.
Yang jelas saya hanya berbuat baik saja. Lanjutkan, jalankan apa yang dikasih sama beliau, apa yang disarankan sama beliau selama itu baik. Betul. Saya jalankan. Ya itu saja. Moga-moga dan yang lebih penting itu, moga-moga kita semua ini ya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita semua bermanfaat untuk manusia-manusia yang lain. Ustaz, tapi ada mungkin saat dakwah singkat untuk bro-brocu yang ada di rumah, motivasi untuk anak-anak muda supaya bisa lebih mantap lagi untuk berhijrah. Tapi Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik wasallam, buat teman-teman semua, ya, saudara-saudara semua, alhamdulillahirabbil alamin. Satu kesyukuran buat kita semua ketika kita sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih begitu semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekatkan kita sama Allah itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau lafadullah wa rahmatuhu lakuntu minal khasirin. Seandainya bukan karena rahmatku, kata Allah, kalian semua tersesat. Jadi kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa sujud, kita bisa zikir, kita bisa berselawat, kita bisa silaturahim, kumpul seperti ini. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang ketika sudah kita dikasih ini hidayah, ada cahaya Allah titip dalam hati, tak berdoa sama Allah, moga-moga kita semua yang sudah dapat hidayah, yang sudah hijrah semua Allah istiqomahkan sampai kita meninggal dunia. Jadi ke semua manusia-manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain, lanjutkan dakwah lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Jadi Bro Cu, itu tadi bincang-bincang saya, sharing-sharing saya sama ustadzku yang gagahnya di bawahku sedikit ini. Masih kameramen wano. Ini Muhammad Irsyad Abdullah, nama Ustadz Muhammad Yudi yang gagahnya masih di bawahku. Jadi Bro Cu, tapi mudah-mudahan apa yang saya sharing tadi, apa yang saya bincangkan tadi ada manfaatnya untuk kita seluruhnya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita seluruhnya. Mudah-mudahan juga kita tetap istiqamah berada di jalan Allah. Dukung terus channelku Muhammad Irsyad Abdullah, subscribe sebanyak-banyaknya, like and share. Jangan lupa ya. Sampai jumpa lagi bersama saya Muhammad Irsyad Abdullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiqul islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.